Dari Kalimantan kita ke Sumatera Selatan melihat aneka pohon khas Kabupaten Musirawas di hutan Kota Pelangi. Hutan ini Tribuners memiliki luas 2,3 hektar. Sebagian pohon yang berada di hutan ini tumbuh secara alami dan sudah berusia cukup tua. Selengkapnya sudah ada Ahmad Faruzi di sana. Selamat sore Ahmad. Sore Ratu. Baik Ahmad, boleh dijelaskan sebenarnya apa sih keunikan dari hutan Kota Pelangi ini? Baik Ratu dan rekan Tribuners, pemirsa Tribuners, dari Musirawas dapat kami laporkan bahwa di pusat ibu kota Kabupaten Musirawas itu terdapat salah satu kawasan hutan yang disebut dengan hutan Kota Pelangi. Itu sangat dekat dengan areal perkantoran Pemkab Musirawas. Dari kantor bupati itu jaraknya sekitar 400 sampai 500 km. Jadi sangat dekat sekali di kawasan hutan ini. Di lokasi ini cukup unik itu Ratu, karena banyak sekali pohon-pohon khas atau pohon unik yang asli daerah di sini, yang ditanam di sini. Dan sebagainya merupakan pohon-pohon yang tumbuh secara alami dan sebagainya juga ada yang ditanam baru beberapa tahun yang lalu. Itu jumlahnya mencapai 78 jenis pohon itu yang ada di sini. Seperti markunyit, itu merbau, marapuyan dan aneka jenis pohon lainnya. Pohon ini yang tumbuh secara alami seperti markunyit itu ya, itu usianya sudah sekitar 70 tahunan lebih itu. Kemudian pohon-pohon yang lain itu yang sengaja ditanam untuk dilestarikan juga ada dan masih kecil-kecil, tapi menjadi pohon khas di wilayah ini, Ratu. Lokasi ini juga sering dijadikan sebagai lokasi penelitian karena banyaknya pohonan, maka banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang berkaitan dengan kehutanan itu melakukan penelitian di sini. Demikian Ratu. Baik, kemudian untuk hutan ini, Ahmad, apakah memang terbuka untuk umum dan ada fasilitas apa saja yang ada di sana, Ahmad? Oke, selama ini memang hutan Kota Pelangi ini dijadikan sebagai lokasi wisata ya, atau kunjungan bagi masyarakat ya. Karena itu selain sebagai tempat pelestarian pohon khas atau pohon asli daerah, di lokasi ini juga dibangun beberapa fasilitas layaknya sebuah tempat wisata. Ada beberapa gazebo yang didirikan di situ, ada sekitar 12 gazebo. Kemudian fasilitas lainnya ada musola, toilet, dan fasilitas yang berkaitan dengan masyarakat umum. Selain itu di salah satu sisi kawasan hutan tersebut terdapat telaga buatan ya, ada telaga buatan yang mana awalnya telaga buatan ini berasal dari rawa-rawa. Rawa-rawa itu dibentuk sedemikian rupa menjadi sebuah telaga yang cukup baik, cukup bagus. Itu tempat rekreasi. Di dalam telaga ini juga terdapat aneka jenis ikan ya. Sudah ditebar beberapa tahun yang lalu, itu ada sekitar 15.000 ekor ikan dengan beberapa jenis, Ratu. Lalu terakhir, seperti apa kondisi dari hutan Kota Pelangi ini, Ahmad, selama pandemi? Baik, selama pandemi ini memang lokasi ini tertutup ya, kawasan ini tertutup untuk umum karena dilarang untuk dibuka, karena bisa menimbulkan kerumunan. Maka tidak ada aktivitas selama masa pandemi ini, ataupun kunjungan masyarakat. Dan sampai saat ini pun kawasan ini masih tertutup dari kunjungan. Dari informasi yang kami dapatkan dari rekan-rekan Dinas Lingkungan Hidup, kawasan ini akan dibuka kembali nantinya untuk wisata atau kunjungan-kunjungan lain, apakah penelitian atau yang lainnya, itu setelah pandemi berakhir atau memang sudah diperbolehkan untuk dibuka. Demikian Ratu. Baik, untuk apakah sudah ada kabar terbaru begitu? Apakah untuk kapan hutan Kota Pelangi ini akan dibuka tepatnya, Ahmad? Sampai sejauh ini belum ada informasi, karena dari kawan-kawan LH juga mereka belum bisa menginformasikan kapan bisa dibuka secara resmi kawasan hutan Pelangi ini, karena pandemi ini masih berlangsung dan belum ada ketentuan untuk bisa melakukan kunjungan banyak orang ke sana. Demikian Ratu. Jadi mereka belum berani untuk membukanya secara penuh. Baik, terima kasih Ahmad atas informasinya hari ini. Dan tadi Tribuners, Ahmad juga sempat berbincang dengan Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan, Jalin Elsa Prika. Berikut liputannya untuk Anda. Kota ini merupakan inovasi dari DLH, kita beri nama Hutan Kota Pelangi. Hutan Kota Pelangi ini menjadi sarana edukasi. Jadi di sini menyediakan informasi seputar tanaman asli Musirawas. Jadi siswa atau mahasiswa yang melakukan riset atau ingin mengetahui tanaman asli Musirawas bisa datang ke sini dengan melihat merek-merek yang sudah kita pasang. Seperti itu.
Ini lokasi wisata juga Pak ya? Ya, ini kita jadikan lokasi wisata. Wisata alam lah ya? Wisata alam yang berada di tengah-tengah ibu kota Kabupaten Musirawas. Jadi wisata ini potensi untuk mendatangkan PAD karena berdekatan dengan Kabupaten Palawang, berdekatan dengan Kota Lubuk Linggau, Puratara, mereka bisa bersantai sambil belajar di sini. Di sini ada 78 jenis pohon yang ada di Kabupaten Kota Pelangi ini. Asli Musirawas pohon itu? Ada sebagian asli Musirawas, ada yang dari luar, kita datangkan dari luar. Tapi di luar Kabupaten Musirawas masih wilayah Sumatera Selatan. Oh, Sumsel ya. Yang kita datang di sini. Seperti itu. Apa aja Pak jenis-jenis yang ada di sini? Sebagai contoh, khas di sini? Sebagai contoh tanaman asli sini markunyit. Markunyit ini yang namanya yang di latar belakang. Kemudian ada balam, ada merbau, ada markubung, ada marpuyan. Itu salah satu tanaman-tanaman yang merupakan asli tanaman Musirawas dan banyak keberadaannya banyak di Musirawas seperti itu. Dulu di sini adalah kawasan hutan. Ada rencana dari pemerintah Kabupaten Musirawas membuka perkantoran komplek perkantoran sini sehingga dilakukan pembebasan lahan. Nah, ada beberapa luasan yang layak untuk dijadikan hutan kota oleh Dinas Kehutanan. Maka wilayah hutan kota Pelangi ini yang dulunya merupakan hutan kota itu seluas 2,3 hektar dijadikan hutan kota, di mana ada beberapa tanaman asli Musirawas yang sudah berada di sini. Sebagai contoh kita lihat di belakang ini adalah markunyit yang berusia sudah 60-70 tahun ini, seperti itu. Jadi kemudian seiring dengan perubahan nomenklatur, Dinas Kehutanan kembali ke provinsi, maka seluruh aset Dinas Kehutanan yang berada di Kabupaten Musirawas kembali ke Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengelolaannya. Saat ini hutan kota Pelangi ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musirawas. Itu tadi Tribuners, sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau nanti di akhir pekan ya Tribuners. Karena masih di tengah pandemi, tetap wajib untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tentunya aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Syati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.